Oke, kita balik ke Palanta. Masih dengan tema si tawa si dingin. Kalau si tawa si dingin itu bentuk dukun, Hilangan panen. Oh, hilangan panen dah. Cabai panen. Dukun kampung lah untuk mobil Sabar beko. Ya. Angin-angin dingin dah. Pencabik panen. Pencabik panen. Pencabik panen. Cilokoan kan yang. Nyok, kalau kita tadi dan kita otakkan di bagian pertama adalah besubarang, pilihan-pilihan awak. Kini kok kalau mau cari organisasi orang awak. Ya, ada IKSB, ada Kebuminang, ada IKM, ada PKDP, ada lo Patangkua PKPS, ada lo Pemuda Minang. Pemuda Minang. Aku orang Tanah Datar mau bentuk lo kok. Nak mau lirik tu. Awak nak base kok. Ada berapa dua? KSB. Nah, juga dah. Kini mencari suasana dan bentuk iko. Apa manfaat organisasi atau orang awak? Aduh nak tapi orang awak katakanlah berkonsultasi tentang pilihan-pilihan politik ketika terjadi bentuk iko. Apakah organisasi itu menjadi sandaran untuk tampik batanyo atau hanya sebagai sebuah wadah untuk ikut carut marut dalam perbincangan politik? Ya kira-kira nan kapo. Mau minta Haji Tasril dulu dah. Jadi memang artinya perkumpulan atau kesatuan Padang Sumatera Barat itu di Pontianak cukup banyak. Artinya di situ ada IKSB, ada Gubu Minang, ada PKDP, ada Bodo Kandung, ada macam-macam. Artinya mungkin ada 2-3 wilayah dan alun tersebut kan. Memang sih kalau untuk kita libatkan dengan pemilu, untuk sementara kalau mau menjeliak belum ada artinya hubungannya ke situ. Jadi memang kesatuan-kesatuan ada himpunan-himpunan orang Padang Salamondo itu baru hanya untuk berkumpul-kumpul saja. Jadi alun ada arah tujuan politiknya dan kalau penape artinya kalau bisa. Jadi kesatuan kita itu jangan diarahkan ke politik. Jadi artinya kalau kita arahkan ke politik itu kita punya risiko karena katakan gini ada pilpres 3 calon. Kalau nanti yang kita dukung kalah, artinya itu nanti kita bisa dicap artinya orang Padang tidak mendukung kami. Jadi memang sih kalau untuk caleg, kamu berharap sih memang kesatuan kita artinya nanti bisalah 1-2 orang duduk di kursi DPRD atau DPR provinsi. Tapi kalau untuk capres, kamu rasa kita non blok. Jadi kita tidak mengarahkan artinya umat kita atau warga kita untuk memilih capres tertentu. Karena itu nanti itu berpengaruh nanti kalau yang kita pilih nanti tidak menang, itu nanti akan berpengaruh kita ke depan, organisasi kita ke depan. Tapi kalau untuk DPRD, kamu sangat setuju, artinya kita dukung orang Nawak yang mencalek. Kita berharap nanti bisalah 1 atau 2 orang yang duduk di DPRD atau di DPR provinsi. Nah, mungkin sekian. Tadi di abotanyo pertama ke Pak Haji Tasril karena beliau kok bendahara di IKM Kalbar ya? Kalbar. Bendahara pulau di Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Kemudian kalau periode yang lalu bendahara di Kebuminang. Kalau kini jadi Penasehat. Dewan Penyantun. Dewan Penyantun. Jadi beliau kok aktif di 3 organisasi itu. Jadi mau minta pendapat beliau pertama dulu. Malahan diusulkan jadi penasehat di PKDP. Wah, jadi penasehat di PKDP. Kan luar biasa. Oh iya. Luar biasa. Yang laku loh. Jadi itu orang suka suara pendek itu emang laku. Oke,
kita lanjutkan obrolan kita di Palanta kok. Kalau tadi ambo minta pendapat, organisasi orang awak. Kini awak nado kah secara politik kah? Berguna ada organisasi aku bagi untuk katakanlah pencalekan atau apapun. Ada tak gunanya organisasi awak? Pertanyaannya apa? Pertanyaan itu, berguna ada organisasi kau untuk pencalekan. pencalekan ataupun apapun lah namanya. Mau coba jawab ya. Nah. Yang pertama, banyaknya raminya kini kok bendera-bendera organisasi awak Ya. di Kalimantan Barat, ya kan? Artinya gini, kita selaku kok dikatakan lah yang tidak pandai dalam lagi istilahnya yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bijak, itu kita harus menginformasikan kepada seluruh dunsana awak yang ada di Kalimantan Barat yang berhimpun dalam bentuk kelompok-kelompok kerinduan ke kampung awak, gitu ya. Nah itu harus menyikapi dulu yang pertama, ya kan? Mari kita buat satu suara, satu visi dan satu misi tentang keberadaan kita di Kalimantan Barat yang katanya Pak Rudi yang dari Sumatera Barat pindah ke Tuban. Jadi kurang Minang yang ada di Kalimantan Barat dalam satu wadah. Ya, itulah Panji, Panjinya di KSB, yang itu, itulah peringatan. Terus nanti ada kelompok-kelompok kegiatan lain seperti PKDP ataupun KM ataupun Minang, kesukuan nanti yang mungkin akan mengalir Ya. kelompok-kelompok kegiatan lain. Nah, jadi yang perlu kita berikan pencerahan dan pengertian kepada masyarakat itu tentang ibarat kita Minangkabau itu Allah bahas supaya kita duduk bersama-sama terselapang. Nah, itu gestur politiknya di situ. Duduk bersama-sama terselapang. Allah surang mau ke samping. Nah, artinya apa? Kalau pertanyaan tadi kerana politik, kan, seperti yang dikatakan Pak Tita, bukan hanya orang Minang saja kok, ya kan? Seluruh peguyupan kemasyarakatan itu tidak boleh ikut dan terjun secara langsung dan vulgar, ya kan? Memberikan kontribusi politik, artinya ikut berpraktik politik praktis, itu tidak boleh, karena sudah ada ketentuan dan undang-undangnya yang mengatur yang di bawah naungan pemerintah setempat, itu Kesbang Linmas. Kalau ada yang kedapatan para peguyupan tersebut melakukan hal seperti itu, ya kan, mungkin akan diberikan sanksi berupa pencabutan KTA dia di dalam binaan, dan terusnya mungkin dia tidak akan berhak untuk menerima hibah berupa apapun dalam organisasi ya dari negara. Atau terus yang kedua, apa fungsinya, ya kan, peguyupan tadi seperti kelompok yang ada di dalam IKSB tadi seperti PKDP, Gabung Minang, IKN dan lain-lain gitu ya. Ya itu adalah ya, gimana supaya terjalin komunikasi di internal mereka masing-masing, ya kan, dalam bentuk melahirkan suatu kesepakatan bersama untuk mengangkat marwah dan martabatnya, baik istilah orang awam itu supaya tagak itu saban dia duduk pun saban betul bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Nah kalau ada kontribusi politik ya mungkin melalui wadah-wadah itulah kita salurkan secara personal, tidak membawa benderanya masing-masing gitu. Oke. Baik. Yang lain ya organisasi tidak boleh tegak-tegak bendera aja kan. Tapi kan di situ tapi orang berkumpul mungkin ada pendapat lain. Kok pendapat aku sebenarnya perkumpulan kita kok harus ada nanti itu IKSB. Nah IKSB kan terkumpul, tapi Oden datang ke Kalimantan Barat kok tahun 96 baru semua keikatan keluarga Minang atau ke perkumpulan orang Padang kok baru tahun 2000.
2020 kan. Itu salah siapa kalau boleh saya bertanya? Itu perlu dipertanyakan. Bukan salah organisasinya, ada kenapa Anda tidak mencari? Sudah. Kalau udah mencari, kalau udah ketemu berarti Anda tidak mencari gitu. Sudah kita cari. Ya, saya teruskan. Berarti gemahnya persatuan ini tidak ada. Wah, ada sekali sejak dari dahulu. Ini Mana kan pendapat saya. Ya, ya. Itu lain Saya lagi makanya merasakan, saya ya. cocok dia. Kita yang merasakan, Ya. ya kan? Kenyataan itu. Kenapa? Gerak kita orang Minang ini, bahasa maaf saya katakan agak honge. Perkumpulan orang kita. Jadi nampak cantik-cantik, nampak pandai, yo, nang ke di bawah, nang Oh, baik biasa ya. itu kan. Nah, itu mungkin bisa kita perbaiki. Jadi, Oden pernah menyampaikan ketua IKM sendiri, betul saya sudah bentuk. Karena kita membentuk suatu organisasi ini ada manfaat bagi yang dibentuk itu. Ya. Pertama adalah warganya. Kalau kita punya organisasi Minang, ada manfaat bagi orang Minangnya. Ya. Kenapa banyak orang Minang tidak terangkap di dalam organisasi kita? Jangan kita salahkan orang Minangnya. Kita salahkan kita yang mengelola organisasi. Itu pendapat saya, ya kan? Ya, ya. Kenapa? Untuk menghidupkan itu kita harus memang berikhtiar bersama-sama. Jadi jangan kita meninggi-ninggikan hati atau mana kita dan sama-sama orang awak di rantau sana ke saudara walaupun dari kampung ke sana. Ya. Ada yang belum, ada dia orang kayu, ya, dapat bahan gitu bang. Nah, jangan itu terbawa dibagi. Iya, iya. Kalau pendapat yang karena ambo mencari selama itu tak dapat mau ikatan keluarga Bengkulu dapat mau cari. Ambo lama di Bengkulu kan. Ya. Tapi ikatan keluarga Bengkulu dapat. Dan ikatan keluarga Minang itu dari tahun 96 mau baca cari yo. 96 mau kemarin yo. Ya. Tapi tidak ada dapat kan. Oke. Berarti belum masuk ke ranah kami dan di bawah-bawah sekali berarti kan. Nah, jadi Ya. bahkan pengaruh ke politik. Kalau kita di dalam lingkungan kita aja belum bisa dirasakan oleh orang kita. Ya. Nah ini yang perlu kita tingkatkan bersama. Ya. Pak caranya demikian, jadi merangkul-rangkul. Termasuk kami di Kubur Raya kok, menghimpun orang Kubur Raya kok masih pening pada orang. Jadi kata Ya. Jadi baju gratis ya lah. Jadi baju gratis lah mulai. Nah, namun dia datang lebaran, hanya sebaiknya itu yang perlu kita kaji. Ya. Sama Jadi semangat cinta kampungnya kurang Pak ya. Nyo kan awak kumpul-kumpul kan cinta kampung Pak ya. Iya. Ya. Saya bocor-bocor. Jadi bukan kalau 96 ambo kebetulan ke Pontianak itu 96. Iya. Bujangan ambo masih gagah, masih ganteng ambo itu. Kecil orang. Enggak, itu orang kampung coba Ya. anu sedikit. Ya. Ulas sedikit. Jadi kalau di kecian organisasi orang awak indak dikenal menurut ambo kurang tepat. Karena ambo pun tidak dikenal orang lo ketika itu dah. Ambo bujangan dan ambo kebetulan ditugaskan kemari. Tapi tidak sampai ambo 3 bulan, ambo lah bergabung. Ambo lah bergabung jo IKSB. Bahkan ketika itu kemudian tidak sampai setahun, ambo diajak menjadi ketua 1 kalau nggak salah, ketua 3 bidang kepemudaan. Berkumpul ketika itu di Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas itu masjid orang awam. Itu dikenal. Kalau pergi ke Masjid Al-Ikhlas pasti orang akan mengenal IKSB. Jadi barangkali kemudian apa yang dilakukan IKSB itu ada di seluruh kabupaten kota dulu. Betul. Tapi memang ya kita akui bahwa mengurus organisasi itu tidak mudah. Karena ada orang yang memang bisa full, ada yang memang setengah-setengah. Tapi ada sejarahnya ketika Gampo tahun berapa? 2010. Enggak, Gampo Padang, Gadang. 2009 Desember kalau salah. Kampung Payaman. Itu kita sampai kini Ikatan Keluarga Sumatera Barat Pas bulan puasa. baik ke kampung dalam, caliak los pasar dan paling rancak di situ itu ditagani IKSB. Kebetulan Abo 3 bulan dikirim meninggalkan Karajo Ambo, meninggalkan keluarga Ambo pai ke Padang, seluruh daerah yang terkena dampak kami survei jo ketua umum ketika itu. Jadi menghimpun dananya bukan hanya orang awak, bahkan orang-orang dari orang China, orang dari Ujung Pandang kirim kemari, sehingga terkumpul PT yang lumayan. Kita bisa bangun musola, ada sekolah yang akan kita bangun di situ. Jadi artinya kalau kemanfaatan untuk orang awak, ambo pikir ada. Cuman mungkin tidak terdistribusi atau karena ketika itu kumpulan awak, lingkungan pergaulan awak tidak masuk ke organisasi. Memang ada kecurigaan ke organisasi kok. Babo dek lancar mengecek karena kebetulan Bo
sangat aktif. Ambo penggerak organisasi itu. Ada kecenderungan organisasi kok elit kesannya. Adalah orang-orang kayo, orang-orang berpendidikan tinggi, nang kaki limo, nang pinggiran tidak masuk. Ada selalu itu. Tapi jangan lupa bahasa organisasi kok ketika kami pergi ke Ketapang, kami pergi ke Sintang, ke Singkawang, ke Sambas, ke ke Sanggau ya. Itu semuanya kawan-kawan kaki limo. Kami mau tak di pasar-pasar. Tapi kalau ke setiap hari kan tidak mungkin loh pengurus seperti itu. Nah, barangkali persepsi Iko masih ada sampai kini. Di seluruh organisasi masih ada untuk itu. Organisasi itu cuma untuk orang-orang kayo ya. Baru tidak kayo. Indra tuh si Indra tuh kontraktor gadang tuh mah. Mana satu guys itu deh. Sampai kini. Apalagi tasluhnya. Oh itu pengusaha gadang tuh apa segala macam. Tidak masuk. Kayak situ deh. Ada kecenderungan dari masyarakat awak curiga, suzon dulu sebelumnya masuk. Padahal kok organisasi di sana. Aja Rudi. Kini kau aja baru kayu, udah kayak kayu ya. Sangat bangsat. Iya. Kisah-kisah mereka ini kalau nanti akan ada sesi sendiri itu boleh kita sebarkan ke masyarakat bahwa kayu itu ndak tiba-tiba jadi kayu. Ada proses yang panjang. Nah, sementara kalau desana-desana kita di luar menurut Ambo, mari kita ajak mereka kenal orangnya dulu, jangan curiga dulu. Ya kan? Kalau anda berkenal bentuk kita lah, kita ke kampung gitu ya. Kalau masalah di tengah jalan, anda tidak tahu orang kampung kan? Jadi, iya, oh siapa sih LD itu banyak ngomong apa segala macam. Sebetulnya enggak. Di radio ada program Minang Maimbau, bertahun-tahun mau pimpin tuh acara itu, dan pandangannya luar biasa banyak. Artinya, dan itu program-program organisasi. Nah kini ada udah mencalonkan diri. Barangkali di luar juga ada di sana-sana gitu. Organisasi bisa menjadi motor untuk menggerakkan orang awak agar picawilah di sana kita. Nah, cara orang awak mempresentasikan para caleg kita mempresentasikan diri agar tidak ada prasangka nama tadi. Inyo caleg kan untuk inyo, saya tidak doge guna untuk awak dah. Baca awak mempresentasikan itu. Karena menaklukkan orang awak susah. Tidak mudah menaklukkan orang awak. Nah, apa tuh? Baca strategi awak untuk menaklukkan hati orang awak tuh, menaklukkan dak lo deh orang awak nak mau kalah dah. Jangan kalah, bodoh dia nak mau dah. Mau malu. Pak, mungkin Coba ada kata yang di Jadi terima kasih. Iya, silakan. Sedikit saya nambah. ya, Jadi apa yang disampaikan Pak Suwardi tadi mungkin keberadaan dari kebudayaan yang dulunya gabung dengan Kabupaten Pontianak. ya, Buraya itu umurnya udah berapa? Sekarang 15 tahunan. 20-an-nya. 20 ya. 20 tahun ya. Jadi keterjangkauan dari Tahun 2000. organisasi inilah tadi. Bagi Pak Suwardi itu sibuk dulu di pabrik, di apa kan, di Wood kan. Ya. Memang masuk saya lah kan. Kalau saya dulu sih selalu ditelepon kalau ada bantuan selalu telepon kan. Nah, cuma tidak juga kesalahan dari pengurus organisasi. Termasuk contoh lah Mas Odi, kita di Kuburaya, kita udah himbau segala macam cara kita udah. Saya udah bilang Haris, kalau ada yang mau masuk saya belikan baju. Diajak kumpul, diajak makan, itu pun tidak datang. Mungkin saya belum tahu alasan mereka. Tapi di dalam pergaulan silaturahim kita, kalau tidak sering kita silaturahim, itu tidak ada timbul hubungan emosional. Ya. Kalau sering kita ketemu kayak gini kan, yang dulunya saya mau ketemu Pak Tua aja mungkin takut di atas derajat satu kabupaten saya tidak berani. Tapi karena seringnya kita ketemu tadi timbul hubungan emosional, itu hilang rasanya ketimpangan tadi. Itu saya hilang. Ya. Jadi kalau ada termasuk di Kuburaya, kalau ada kan bersama kita nanti kita ke rumah gitu ajak mereka tuh. Kalau ada acara pengajian teman ajak. Kalau lakian baru sayang jadi kan, itu kan. Ya. Nah, tapi kalau kadang kayak Om Sodi memang lama mau diceritakan di kampung, lama mau cari organisasi ini. Mungkin dia kesibukan kerja, Ya. walaupun, tapi mungkin itu perlu juga kita pikirkan Ya. ke depannya. Bagaimana caranya supaya seluruh orang Minang dan Adur di Kalbar terdata. Itu salah satu rencana Pak Ketua, PKM pun ada rencana juga di Kuburaya. Kita data semua kan, gimana kita mau mengajar. Kedua, masalah politik ini organisasi. Saya rasa sangat besar keuntungannya organisasi ini. Masuk pegawai lain
banyak, termasuk Mas Jiwo-nya itu kok didukung oleh Jawanya. Banyak, Sulawesi pun juga begitu. Saya rasa tidak ada halangan, tidak ada larangan organisasi ini di Kesbangpol segala macam, tidak ada larangan. Bahkan Kesbangpol itu memelihara partai politik. Ada bantuannya tiap tahun tuh, ratusan juta untuk partai politik. Tergantung dari perolehan suara dari partai tersebut dikalikan sekian, itu ada. Jadi tidak ada masalah. Tergantung bagaimana kita mendudukan. Kita tidak mungkin sekian banyak calon orang Minang itu tidak mungkin kita bisa dudukan semua. Dan ini tidak bisa lepas dari peran dari tokoh-tokoh kita yang mempengaruhi. Kalau tokoh-tokoh kita nih yang mempengaruhi ini mau duduk bersama dengan orang kita, insya Allah siapa sih di antara 5-6 itu tidak mungkin kita dudukkan semua. Perlulah kita ibaratnya cari yang lebih baik dari yang baik tadi kan. Itu tadi yang lebih baik dari yang baik tadi kan. Kita perlu cari yang berpeluangnya, yang punya kualitasnya, yang bisa kerja, yang mewakilkan masyarakat kita di Kalbar ini. Perlu. Kayak di Sintang itu ada Pak Indepri, itu salah satunya. Di Sanggau itu ada yang ketua IKSB. Di kota ini memang termasuk banyak. Sebenarnya ke depannya itu perlu ada tim. Tim untuk surveinya. Siapa sih di antara yang 5 orang tadi yang layak gitu dukung. Saya makanya bilang saya tertarik malahan calon provinsi dah. Untuk kota Pontianak kalau kita bersatu calon provinsi itu aman. Duduk. Karena hitungannya 5% ya, penduduk Minang ini di kota Pontianak itu aman duduk kalau kita bergerak. Tapi kalau kita tidak bergerak, semua ketua-ketua organisasi tokoh itu masing-masing kepingin di atas, kepingin jadi tim sukses, tidak dikontrol, tidak dikomandoi, itu susah. Tapi itulah kedepannya. Saya rasa lebih besar manfaat dari organisasi ini, sangat besar. Kita jadi Bugis ada persatuannya KSS-nya. KSS. Kalau kita nih, kalau kita dudukkan dulu orang kita dulu. Kalau udah kita Madura di Kuburaya Pak 12 orang Pak. Sekiannya Anggota DPRD Kuburaya orang Madura 12 orang. Kenapa saya tanya Pak? Saya sering kerja dengan Pak Madura. Kami Pak, kami udah kontrol. Kayak Pulau Mandor Pak, maaf Pak, itu tidak ada pemilu Pak sana. Mereka tuh bersatu, seakan-akan udah satu orang ya gitu. Di antara Madura ini yang dipilih ada satu yang dijualkan. Itu kalau di orang Madura itu ada istri almarhum kemarin itu kan, itu yang dinaikkan orang itu dari Demokrat. Jadi mereka tuh memang merasakan yang dulu pesantren orang tuh panti asuhan atapnya daun, sekarang semua permanen. Itu akibat dari ada wakil mereka, 12 orang tadi. Tapi kalau kita tidak pernah, belum pernah merasakan ini. Nikmatnya mungkin ada juga sih yang udah duduk sih ada kan, tapi belum pernah. Nah, kita kota sebenarnya bisa, setiap kata bisa kita dudukkan. Pontianak Barat bisa, kota bisa, Selatan Tenggara bisa kan, saya rasa bisa. Jadi itu PR kita lah ke depannya. Saya rasa di masjid yang perlu dibolehkan politik, apalagi di organisasi. Hanya sekian. Bos, sedikit koreksi ya. Sedikit tentang organisasi boleh berpolitik. Jadi gini Pak Indra, kurang organisasi ya kan, itu boleh memberikan dukungan, artinya personal. Tapi apabila dia membawa bendera organisasi, ya kan, itu tidak boleh, itu melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku dengan Undang-Undang Nomor 13. Ya. Di sini dijelaskan, apabila ditemukan ormas atau pegawai yang terlibat politik praktis, Kesbangpol sebagai pembina ormas akan memberikan teguran lisan tertulis bahkan mencabut organisasinya. Itu jelas. Indonesia kan? Ya Indonesia. Di Kalbar tidak Nah, bisa lampu merah kalau dilanggar. Nah, ini kita harus berbicaranya ya. Enggak itu Indonesia. Ya betul. Indonesia tidak ada peraturan yang dilanggar. Membahas ini untuk mencerdaskan, memberikan ini tapi bisa setujuan gagasan dan edukasi terhadap masyarakat awam seperti apa yang dikeluhkan oleh masyarakat yang lain gitu ya. Kayak gitu masalahnya. Jadi artinya apa? Agar nanti memang ada gap-gap di dalam interorganisasi tadi. Gapnya seperti apa yang seperti dikatakan tadi, adonan kayu, adonan tinggi, akhirnya kita selaku orang yang merasa suzon duluan gitu. Nah, baik dia organisasi ini adalah melatih kita untuk bisa membaur
dan untuk meninggalkan gap-gap tadi di dalam suatu komunitas. Itu yang bermaksud. Oke. Tapi kalau organisasi digiring ke arah politik praktis, itu saya nantang. Mungkin barangkali sudah terlalu jauh. Kalau saya menanggapi tidak terlalu begitu bahasanya si Pak Hendra. Nah, boleh saya menanggapi? Karena saya ini memang orang bukan politik, bukan sekolah, enggak segala macam enggak lah. Cuman saya karena bergaul dengan orang-orang pintar aja. Kebetulan saya juga pintar orangnya. Yang dimaksud oleh Pak Menda itu Pak Hendra itu Wisman itu sangat baik sekali. Cuman sebelum sampai jauh ke sana, yang harus kita pikirkan dulu, organisasi kita ini sudah terbentuk apa belum? Bukan organisasinya IKSB-nya. Yang saya maksud batang tubuh organisasi ini sebagai organisasi orang awak di Kalimantan ini sudah terbentuk apa belum? Belum menurut saya. Sebagai apa yang disampaikan saudara saya ini ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah alun sama sekali. Maka oleh sebab itu bahasa lana sudah makan Tahu ya. Nah, maka oleh sebab itu menurut saya organisasi itu benar kata apa yang dikatakan Tanjung, ini bukan untuk kita berpolitik, tetapi tempat untuk kita berkumpul supaya politik itu bisa jalan. Tidak akan bisa politik itu jalan tanpa kita berorganisasi itu. Toh, nak akan duduk ke orang tuh orang Bandang tuh. Tapi yang kita Tanjung itu sawah pembatang ladang bepintalan, ndak batu lanjang bule aja doh kan takah itu. Maka oleh sebab itu ada ndak pengaruhnya? Kan itu pertanyaan Pak Eldi tadi. Ya. Nah, organisasi ini kepada politik sangat berpengaruh. Nah, maka oleh sebab itu sebagai saudara saya ini jangan organisasi mencarinya, cari organisasi itu. Saya menjelaskan sebagai sebagai ketua KD orang Minang di sini. Saya sudah mendalami orang-orang awak. Sangat banyak yang namun mengaku orang awak di Kota Pontianak. Nah, contoh Padang tuh, keluarganya Bastiarudin yang meninggal. Di mana kita tahu dia orang Padang? Karena selama ini dia sendiri tidak mengaku, padahal tiap hari di Pasar Tengah ngomong Melayu terus. Nah, kan itu. Nah, itu dah wacana kami di Gebu Minang. Ada rencana kami di Gebu Minang. Nanti akan sounding kepada Pak Oso bahwa nanti Universitas Oso itu akan mengadakan seminar budaya Minang untuk para milenial, khususnya para akademisi dan para mahasiswa orang awak yang pertama. Itu seluruhnya untuk mengenalkan budaya Minang. Nah, sabau moto kita dulu merantau ke Pontianak kalau contoh ndak ada untuk organisasi lah untuk memperoleh duit sakit duit mar kampung. Nah, maka oleh sebab itu digantau kan ada kayu orang kok kayu digantau kan mengawet lah tibo digantau kok mungkin nasib ada nabauba. Nah, sungguh pun takah itu bukan itu loh. Nak dijadikan apa sebagai gap kecek Tanjung tadi sebagai pemisahan taruh kayu miskin kamal lagi itu udah cocok tu dah. Makanya dibentuklah organisasi orang awak kau untuk berkumpul bakat cek orang kampung ambong tabang gagak juit temeh bagantau orang Minang membawa deh. Nah, dek karena awak ciek nugari ditinggal namu Minangkabau, ciek nugari lo dipijak di siko nama Kalimantan Barat, Pontianak kota, tentu hendak nan jauh menjadi dakek. Kamu jo LD ko mau ngalintau antur maka. Tapi di siko ambo macam bade kakak je mah. Terjalin hubungan emosional ni. Kota nama ko Tasril Husain nama kan. Adima mau kenal je nyawa. Apa tangan naik nikah di Pontianak di Jakarta. Kok ambo jo bini ambo na dibawa jo LD untuk menyambut tamu ambo belum menyampaikan tu. Untuk anak itu diserahkan kepada pelamin enggak kata. Nah, ambo bukan urusan anak Tasril tapi di Pontianak ambo urusan anaknya. Nah, itu yang dimaksud tadi. Jadi artinya benar perkumpulan awak naserta tekah itu benar kecil sehingga dalam rangka kita nan punya nama lo membicarakan sia nan patui dalam bahasa ombo selalu sampai di PKDP caliaklah sampai tampak awailah sampai tagaso di sinanlah di laluan aluan nan patui nan ju mungkin kalau limo calon anggota Dewan Kota Pontianak tak mungkinlah kali limo ciak je dapat jadi ya, tapi jangan berkecil hati puluh yang lain sabau sianan nan ciak ikolah barangkali di pemungkinan bak kacaro
Mungkin disiko mengecek bukan organisasi yang mengecek, tetapi orang nan beradu dalam organisasi. Makasih, seperti itu. Ya. Saya mau jawab. Organisasi nyo ndak boleh berpolitik dah, betul sekali. Makanya kami agak kaget batang pengkritik Sidar Risman tu. Ini dikatakan ketua PKDP Kalimantan Barat. Bapotonyo sama si Akbar. Kemudian latar belakangnya BKDP, kemudian latar belakangnya Golkar. Awak bukan berangkat Golkar, itu ndak boleh ya. Tapi Secara individu pribadi boleh-boleh saja seperti yang bawa foto Biodi Satria. Asian salah owner rumah makan Jakarta. Yang kan masalah tu untuk mengangkat marwah kan tak jadi masalah tu dah. Tapi kalau ketua KSB berdampingan dengan memakan dengan Edi Satria atau dengan Sultan tidak cocok ini ada organisasi itu tidak boleh itu nanti protes oleh Kesbangpol tadi ya. Sekali lah banyak-banyak aku habis. Oke, ini ada dari tadi anak-anak sini dah. Ini Ya. sejarawan. Ini sejarawan. Sampai zaman. Lima zaman. Kali mula zaman. beliau kan tahu, yang udah pernah duduk kan tahu. Ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mungkin aku yang paling dulu sih Pak. Ribu Kan memang mulai tuh. Tam, ya. Abuak sih banyak. Abuak sih banyak. Iya kan. Soalnya tanggalan terbalik ulang pemilu Nah, 75. woi. Pas Amin menang. Balian Amin. Ada tak? Balian tak? Kamu buat acara. Aku bicara ke podcast lah nak. Nanti menang ya. Aneh lagi ngomong. Kalau masalah organisasi Pak, alhamdulillah. Keluar Pak tahun 90 oke. Nanti 20 tahun lagi ya. Ya. 20 Pak ya. 20-an. Mungkin dia tidak tahu, mungkin apa. Kurang 29. Bukan. Ambo kemarin kalau makan Pak. 68. 8 bulan Januari tanggal 27 ya. Tulis. Jadi awalnya tuh bilang Itu aja dah. Masuk bang. Kalau pandai itu tengah. Limo. Jadi kalau organisasi orang awal Pak, dari tahun 62 itu lah berkumpul orang awal tapi harus menjadi organisasi. Itu tahun 62. Bawa kemarin 68. Macam kayaknya itu di rumah saji dari kelas Pak. Dahulu. Tahun 62. Sebetul. Itu lah berkumpul orang Pak. Kamu dulu dalam saji itu dulu. Aduh, bulan saji. Itu di situ ada namanya surau Suruh dagang. yang dikatakan surau Al-Ikhlas. Sampai ini pun tetap Al-Ikhlas namanya di saji. Jadi kalau Pak Sasi dikasih itu pasti tahu ini. Oh ada orang pasti. Kemudian berikutnya Pak tahun 1972 terbentuklah organisasi Ikatan Keluarga Minang, Padang dan Pariaman. Hah? Apa sama Pak? Disambui Padang dan Pariaman. Karena di kota Padang itu sebagian itu masuk Pariaman. Mungkin sampai kasusnya begitu berarti. Apa di Keburaya? Apa dan kamu kena? Ada orang tahu Pak kan? Ada itu ada Pak. Sama Pak. Saya haji. Ada orang Pak. Tahun 72 itu didirikan dengan orang Pariaman asli. Beliau itu Zainal Sultan dari Ketua DPW KM. Begini. Namanya buat luang. Kamu tidak tahu persis sih. Orang buat luangnya. Kalau beliau dari Enggak, ya Pak ini. Kamu hafal. kemudian 10 tahun sesudah itu Ayo IKSB Pak itu ketua yang pertama SPM pada kota Nama bukan. Siapa
PM lu? Orang Kota Padang misalnya. Kepala PM Jalan Sulawesi, ya Jalan Sulawesi. Beliau lah ketua pertama. Itu didirikan tahun 82. 10 tahun setelah Orang Pengeman. Berdiri KSB berarti tahun 80. 82. Tanggal 9 Desember tahun 82. Wah, pandai. Tanggal-tanggal lah. Kalau KSB apa? Ya. Kalau waktu itu malah jadi pengurus, Pak. Ya, jadi Jadi tahun 82 ya KSB lah dong. KSP lah dong. Jadi ketua pertama Pak itu Pak PM itu siapa nama? Kemudian dari beliau 3 tahun sudah itu diganti oleh Ismail Mafur. betul. Nah, Ismail Mafur. Yang Bang Orang Kota Padang. Ya. Kolonel makanya waktu ya. Dia tahu 3 tahun sudah beliau. Itu masih 3 tahun. Oh iya. Masa kerja 3 tahun. Ya. Ganti Orang Preman. Namanya Dr. Anes Sahrul Hamzah. Sahrul Hamzah. Direktur Polisi. Di situlah puncak kejayaan KSB. Waduh. Iya. Belum mendengar aja tuh cerita. Tahun 80 itu kita yang menggunakan gedung olahraga. Yang pertama kali. Kalau kita show, kita DAD dan beberapa Ada saksi sejarah. Jadi bukan hanya cerita gitu ya. Ya, jadi kok perjalanan organisasi sebenarnya ada peristiwa dan cukai gadang sebenarnya. Kita pernah membuat Samalam di Ranah Minang itu 2 kali gitu. Sebelumnya waktu MTQ Iya. yang punya yang ini apa? Ketuanya itu siapa? Kalau Pak Arif? Ketua DPR. Oh, bukan dia ketua, bukan IKSB. Oh, Di arena remaja dulu kan berada. Arena remaja, Mas Haji dan Murkes. habis Pak Sarul saya lagi ketua. arena remaja acara Android datang, Android. itu acara Samalam di Ranah Minang. Beliau ini kan ajudan nih. Ya. Rambut panjang. Terus Kalau Android udah di PCC dia. dari PCC dah. Ya, itu Samalam di Ranah Minang. Jadi banyak event-event gadang sebenarnya lawak gue tahun-tahun lalu, bahkan hampir 1 tahun kita mengadakan halal bihalal ya. Setelah Sarul Hamzah ketua siapa lagi? Kita mau dengarkan ketuanya. Kejayaan orang tua. DPR begitu menarik. Iya. Sarul Hamzah. Juga orang Padang. Kejaksaannya Kejaksaan Tinggi orang Padang. Pengadilan Tinggi orang Padang. Itu yang pegang orang Padang. Oh, pada zaman Jadi itu ya. puncak kejayaan orang awak di Pontianak. Apalagi biaya yang menggunakan itu disumbangkan Ya. TP 85. Tuh, Zorana sampai ke sini kan? Yang kepala angkatan laut dulu tuh, ke mana? Itu Susiano. itu yang aktif. Pak Laksani. Itu istrinya. Iya, yang aktif tuh, angkatan laut. Ya. Jadi barangkali sejarahnya cukup panjang ya. Bukan disingkat saja. Iya. Ketuanya habis itu siapa lagi? Surat Pak. Nah. Iya. Itu dijabat oleh orang kehakiman. Di situ baru hari terakhir. Hari terakhir. Waduh, instansi mana-mana. Instansi mana-mana. Mana-mana. Baru Mahendra. Kalau Armai Arif enggak pernah? Mahendra itu dokter PKDP. Oh, enggak pernah. IKPP. Ya. KMPP. Nah, terus habis itu Main Raja tahun berapa tuh? Itu setelah Amiruddin Manaf. Nah, setelah waktu Amiruddin Manaf? Amiruddin Manaf itu 2 periode. Ya. Mahendra Jadi dua saya periode. tambahkan, pada saat Pak Amiruddin Manaf itu jadi ketua, saya juga belum menjadi orang Padang. Ya. Saya belum Jadi kenal. ini, saya belum kenal. Saya belum kenal Ini Anda. belum kenal. Nah, begitu Mahendra Jaya jadi ketua, baru saya kenal. Sekarang saya berkenalan dengan mereka. Itulah intinya yang ditanyakan saudara saya tadi ini. Jadi bukan mereka yang mencari, kita yang mencarinya. Pada saat itu, kemudian saya digiringnya. Pada saat itu saya asli orang kaki 5.
bukan sekarang dia kakinya 2. Motor paling buruk di dunia. Vespa. Dia tanya Arif itu. Paling buruk di dunia motor saya. Ya, pokoknya begitu saya terima nikahnya dari binti saya taruh di punggung kadang makan kau tapi lantang makan angin kau tunggu kita semua makan tanah. Nah, takatulah cita-cita. Itu salah satunya. Nah, saya dia rangkul oleh Mahendra Jaya ikut bergabung dengan KSB. Betul sekali. Itu yang berjasa. Ya kalau berjasa mungkin banyak ya. Ya artinya kan begitu. Itu juga baru kenal. Sebelumnya saya juga minder seperti apa yang dikatakan minder. Kenapa kita memikir bahwa di KSB ini adalah orang-orang have. Oh, contohnya Mahendra Jaya mobil dia pada saat itu apa? Citroen mobil sedan tuh. Kan dia yang pertama kali pakai yang paling mewah di Pontianak tuh. Sedan itu. Jaguar. Mantap tuh. Nah, kita enggak Vespa War. Spring Vespa saya udah koyak-koyak dah. Lanjut. Setelah KSB saya belum PKDP. Tapi sebelum PKDP ini sudah Ada IKPP. Cukup banyak. Saya pulang Pemuda Minang meminta peristiwa. Saya pulang Ke Minang. Ya. Oh, Gebu Ya, Minang. Minang. Yang membentuk Gebu Minang itu juga IKSB. Ya. yang menunjuk ke pertamanya Pak Maksud. Jadi barangkali IKM dengan keberadaan IKM pun kini sebetulnya mestinya orang awak mungkin mengenal organisasi orang awak, tapi masih banyak orang awak yang kini kok tidak kenal di orang-orang organisasi itu. Ini kalau kita cari salah siapa, apalagi ketika kita pesta pesta demokrasi bentuk kini kok banyak orang tidak kenal jo caleg-caleg awak. Coba tanya siapa orang yang kenal dengan orang awak kah? Dengan Ruslizzat Arif. Berapa orang yang kenal? Kenal. Ya kan? Supaya iya. Itu mesti ya, organisasi itu harus bermanfaat. Dia tidak boleh dijual, organisasinya tidak boleh dijual. Sekali. Inilah organisasi itu bermanfaat, tapi organisasi itu bukan tempat berpolitik, tetapi organisasi itu bermanfaat untuk orang berpolitik. Ya, itu pas dia. Jadi kalau kosong bendera aku untuk memilih 01 misalnya, tidak dia, karena ada sebagian anggota kita, barangkali bukan sebagian, surang-urang ini memilih 03. Ya. Tentu tidak masuk. Karena ini akan mengaku, ikut organisasi apa? Kok masuk situ sih? Kamu ada orang sih kan? Ini kalau salah ke sana kan mulia sama. Itu Bang Rampu tuh, tambah itu kata Julian. Nah, ya. Di Rampu ada kata Julian selesai itu. Pak Aris untuk melanjutkan instruksi tadi. Ya. Sama tadi hampir sama tadi. Jadi gini, Iko adalah Pak Heldi di bawah arahan dari Pak Edi selaku ketua. Itu sudah melakukan satu langkah yang sangat strategis untuk memperkenalkan organisasi dan guna organisasi serta manfaat organisasi terhadap orang awak yang di situ. Apa sebabnya? Ya. Amu ya, terkadang-kadang dan masih banyak kejadian mereka kok tak paham tentang itu. Ketika inilah dijadikan sebagai pelayan, ini minta dilayani, itu yang salah. Jadi aku minta dengan adanya podcast seperti itu, pencerahan-pencerahan itu bisa mengedukasi sebuah pemikiran dan wawasan yang lebih luas. Yang namanya pengurus adalah pelayan untuk masyarakatnya, gitu. Ya, gitu Pak. Maka oleh sebab itu Pak Tanjung, nanti ini 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau Pak Endra juga mau mencaleg, jauh-jauh hari kabarkan ke kita. Maka kita bantulah wadah-wadah lain. Mungkin tim suksesnya. Saya kerja begitu susah, selancar, warni piro.
Silakan. Ya. Ambo rasa itu balik dari tujuan kita. Kasih tawa sedikit. Ya. Artinya Ambo melihat manfaat dari organisasi yang Ya. kita buat dan sejarahnya pun Ya. kita nggak sama. Ada perkembangan luar biasa. Oh. Ambo dari ketek-ketek. Nanti kita buat buku dah. Ya, kita Jadi bukan Ambo nanti. tahu sejarahnya itu. Sampai ada band, itu punya band, Ya. band terlengkap di Kalbar kok orang Minang. Mana sekali. Orang Minang itu lamu di Tampe Ambo. Nah, manfaat organisasi Ambo ada di dalam organisasi. Dan itu dua Ambo organisasi KSB kok ikut kebetulan pemangku pun Bisri itu sama Wardi atur dia di organisasi yang bangun jalan Kapuas, Ya. tol Kapuas, India Karya. Jadi sejarah-sejarah KSB pun tahu banyak. Oke. Bagaimana orang Minang punya bertani. Itu yang mungkin Nah. ya, manfaat Ya. itu. Bagi itu membuat Podcast ya. untuk itu supaya kita ada yang duduk. Mana Ambo berani bertaruh di situ? Karena Ambo lagi pikirkan melihat peluang yang ada di Ambo dari murid-murid Ambo, mahasiswa Ambo dan warga Ambo sebagai ketua masyarakat Kantera yang membawa ibu kelurahan Sungai Bangkong dan Sungai Jawi itu Ambo ketuanya. Insya Allah. Insya Allah Mudah-mudahan Ambo dua-dua. satu RWC Ambo lah tes Dapilnya kota. tes Namanya Hendri anak. iya Ambo lah tes kemarin ya ceritanya kok Ambo tes ada orang masuk ya mama bapak masuk kan tidak ada orang kami satu pun yang masuk datang ikut itu jujur Ambo karena utang tuh lah tahu ada Pak Arif di situ mana pilihan lain Ya. itu 3 TPS Ya. dari 600 DPP Dalam bahasa seperti itu Pak Arif juga harus waspada. Iya. Karena namanya juga politik. betul Nah, contohnya politik tapi sekarang masyarakat kita udah pintar berpolitik. apa pendekatan yang Ambo lakukan selaku warga di situ mereka lah melihat Nah, kini kan Ini yang disampaikan oleh Pak Edi kan manfaatnya. itu dalam komunitas kecil. Ya. Tapi bahwa organisasi kemudian menjadi sawah besar bagi awak untuk bisa memanen hasil yang banyak. Ya. Karena kini terang saja lah, orang Minang mendukung. Orang Minang yang mana? betul Orang Padang mendukung, jangan itu. Orang Sangka mendukung ya. Orang Sangkanan mah. Tidak, artinya gini. Kita harus mempresentasikan diri kita di organisasi itu. Harusnya kita harus berani bicara dan berani menampilkan karya. Iya. Berani berbuat. Mohon maaf, Ambo mungkin tidak banyak dengan orang. Tapi kalau Ambo boleh sombong, di Periaman tuh Ambo dibanding Ampun Tanjung orang Periaman lebih banyak Ambo di situ. Karena ada bukti. Cuma Ambo tidak cerita ke situ. Ya, artinya gitu. Artinya gini, kita jangan hanya sekedar idiom aja mengatakan bahwa organisasi itu bermanfaat, ya kan? Organisasi bermanfaat, tapi sampai kini tidak ada manfaatnya. Tidak. Paling kita masih kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi atau kegiatan tahunan kita, acara-acara halal bihalal. Tapi kekuatan orang awam sebagai kalau Ambo menjawab ini orang awak kok entrepreneur yang punya jiwa leadership yang mampu menjadi api di pangi orang di tengah-tengah. Kini misalnya Ambo Bung Suwardi misalnya di daerah pilihannya di Kuburaya 3. Ketokohannya seperti apa? Iya. Ya kan? Kalau memang dia tokoh di sana kan tinggal diperkenalkan ke orang awak. Ada orang awak di sini. Siapa rupanya itu orang awak. Iya, dipoles. Tapi bawa kamu moles sementara organisasinya sendiri. Mohon maaf, kita masih sibuk dengan gengsi organisasi. Kita masih membanggakan mana buat dado organisasi kami lebih santiang. Oh. Itu masalah. Itulah yang Itu saya masalah khawatir. awak.
itu yang saya sampaikan tadi. Iya, itu dan kecil Yusuf Kala, orang Minang tuh, pengen jadi ketua sadanya. Gue organisasi, jatuh organisasi lalu, tapi dia jadi ketua. Asal diundang tuh jadi duduk uko. Ya kan? Kalau foto juga tengah-tengah loh, awak ketua lah, ya kan? Oh foto kadang-kadang dia mintanya. Tapi apa manfaatnya? Sampai kini kalau kita ini kan organisasi orang awak kok tidak memberikan kontribusi yang besar untuk kepentingan orang awak. Hanya baru sekedar organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya ya kontemporer. Sama aja kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK barangkali. Iya. Tapi sebagai organisasi orang awak mestinya organisasi yang cantik. Nah, kini barangkali di closing kita si tawa si dingin kita malam kini kok. Iya. Bahwa kemarahan tuh harus wak pupuk. Awak harus bangi. Marah awak, mengawak jadi orang kalah taruh. IKSB pernah merintis pendirian bank Perkreditan Rakyat Syariah Andalas. Sampai sudah berdiri PT-nya, ada direkturnya yang sudah kami sekolahkan segala macam, tapi kami kemudian tidak lolos di BI. Karena bukan karena kena cekal, modalnya ditambah tarikh dari 500 juta kita tuh. 6M. Terakhir mereka minta 6 miliar, kami menyerah. Karena kalau kami masuk 6 miliar, bisnis kami lumpuh semuanya untuk biaya bank. Jadi ada cita-cita kita ketika itu, yaitu yang pertama, kemandirian organisasi. Organisasi harus mandiri. Organisasi tidak boleh bergantung kepada satu orang. Kalau kini organisasi bergantung ke satu orang. Ini harus mandiri, ini harus punya penghasilan, sehingga menarik orang-orang pintar, orang-orang yang jago-jago itu untuk masuk menjadi pengurus. Kalau kini kan yang jadi pengurus, mohon maaf, kalau tidak ditarik deh ketua kan, boleh tadi janjian baju dulu ya. Ada namanya jadi ketua, jadi pengurus. Biar makan tuh saja. Padahal kalau nilai-nilai tadi kalau mencaleg saja kita masuk di situ, mana enggak potensinya, presentasikan hadiri Anda. Benar sekali. Jadi menurut Anda organisasi harus menjadi perahu kita untuk mencapai tujuan. Di rantau manapun kita, mestinya kita harus diperhatikan orang dan diperhitungkan orang. Kalau kini, mohon maaf, orang Padang hanya dianggap sebagai pedagang nasi. Oh iya. Ya, orang Padang jago makan menjual nasi apa segala macam. Tapi di kancah politik, no. Pada zaman dulu motornya enak. Iya, maka oleh sebab itu mungkin nambah tambahan himbauan dari Ibu sebagai ketua sekarang. Kau dua ketua mama, ketua Gebu Minang yo, ketua IKSB yo lo. Nah, Ibu bako ambo aja ditunjuk jadi ketua. Aja bola, tanyain David. Nggak pernah mau meminta sekenek selimo pialah untuk jadi ketua orang. Nah, saya bawa tuh. Mbak kecil-kecil adik amolo siai ulang ngeringkang kamu gini ya. Pandai-pandai mencencang landasan tetap kacai aja. Nah, ambonan cai gini kok ya sebenarnya. Cuman dek tak itu dari Vespa buak dulu gantilah bagian di Fortuner itu tuh beda. Ada cancangan dulu memang batang kayu kenek aja. BMW lo sih. Ada apa kayu kenek dulunya. Jadi cancang itu landasannya lah karet katah nang kagih tuh. Lain nak bagian gawe alhamdulillah mana-mana. Nah, cuman kok untuk sudah gitu. Oh, dari salah satunya jodoh sana gitu. Kalau memang untuk kalau ini kermungkonya, taruhlah kini umpamanya Pak, umpamanya gue indah duduk Pak. Tapi jangan usah menyerah. Nah, coba dah ke IKSB. Coba dah ke beko organisasi orang awak. Kita mulai dari siko. Tapi yang mau menyabui, kalau orang berdua mau nyabui mau terus kadang kamu keciangannya. Ini mungkin agak segan berorganisasi ke orang Minang barangkali. Sebab seorang Minang itu jauh mana? Di Kalimantan Barat kok. Ya ke dari. Artinya mana mungkin dari Sagan duduk di KSB kali sebab suara orang Minang tidak banyak di Kalimantan Barat. Waktunya sampai kini bila dari duduk di organisasi lah bekerja orang kan ada orang. Nah kini pengurus KSB. Kini udah gini masih. Oh ya. Iya tapi kan tidak pernah muncul. Kapan munculnya? Ada undangannya di Mancamba dulu. Ada orang bahasa. Iya pengurus pada saat itu sampai sekarang kan udah seperti kami ini contohnya begitu ada acara IKSB tolong tampil makasih namoto pada saat kita tampil nih udah ada yang diperbuat artinya bana kalau ambo sebagai seorang ketua
Amo bicara tentang Udarif yang pernah berbuat, tentu nilai jualnya berbeda. Joy orang tidak pernah muncul. Sia dari itu aja. Kan tak itu yang ngomong. Aku menunggu tugas begitu. Katanya aku kan tugaskan ke daerah. Ya kan? Jadi artinya benar gini bagi kecewa artinya kalau memang nggak usah mundur, nggak usah artinya walaupun tidak duduk gini masih ada 5 tahun yang akan datang. Tapi kita program sejak dari dini, sejak dari kini kita mulai berpikir, baca ruang mendongkrak itu, baca ruang supaya kita bisa duduk. Nah, di organisasi kita, kemudian tampil-tampil yang lain, tarif juga seperti itu juga, seperti anak murid tadi tetap dikompakkan. Namun perkenalkan pula organisasi gitu IKSB itu kepada mereka bahwa kita ada organisasi IKSB. Nah, itu satu. Yang berikutnya, kalau organisasi sekelas IKSB ingin mengadakan sebuah acara lah kata-kata, kan untuk orang banyak. Karena organisasi IKSB selama itu dari awak untuk awak kepada awak itu nadongnya makanya kesbangpol sebagai ini lo dole dah. Kalau kau buat acara minta sedekah, ujung-ujungnya begitu dicancang landasan dia cium. itu Darif itu tetesan dari seorang seorang miliarder yang bernama Mahendra Jaya pernah memegang ketua IKSB. Iya enggak? Ada acara di Sanggau Utara kadang itu yang menghandle gayanya di Golden Tulip terakhir. Mahendra Jaya yang membiayai. Kemudian perpisahan Sukrawardi Dahlan dengan IKSB di Mercure. Mahendra Jaya yang biaya, saya tidak pernah mengeluarkan duit. Ya, Bayi MC Maha. Bayi MC Maha gitu. Ini dibantu saja Nggak mau. Dibantu. Kemudian dialihkan kepada abang saya. Siapa? Haji Martias. Ini orang kok tidak percaya Haji Martias itu nggak namu, jadi beringin itu tinggal nama. Lah puyan ujung-ujung adik itu jual kan landasan. Kan itu landasan kita. Nah kini kok demi untuk nama bayi IKSB. Nah tadi tampung lah dia sangat cair landasan ini. Cuma lain usah alhamdulillah. Nyo cair untuk kabalawe. Nah kakak itu. Jadi segala apa yang dibuat IKSB sekarang ini, mohon maaf saya sebutkan mungkin udah kalau di kecian mungkin lah hampir menuju Mahendra Jaya lo kayak pengan. Nah inilah kira-kira gambaran IKSB. Jadi kalau disabui oleh saudara dusun kita ini cocoknya dah. Kini bergabung lah. Kini sama peduli lah. Kalau ada IKSB ingin ada rencana mengadorkan semalam di Renah Minang balik ke Madura. Yuk kita sama-sama rambati ratahayo bahasa ya orang Jawa. Yuk kita kok balik sama-sama kita pikua. Ingat kita sama-sama jenjang. Sama-sama kita bawa osen, baru sinan nilai jual bisa nampak. Kalau ambil dicaleg, maka jadi langsung lo berduduk susah lah. Lanjut. Ya. Jadi Ustad, ada yang tambah Ustad? Cukup ya? Alhamdulillah. Bercerita lah tentang Maulid Isra Mi'raj. Nah, kita tahu mau saja kita mau Isra Mi'raj. Harus lihat Arif nih. Wah. Alhamdulillah Secara Maulid Nabi yang berjalan lancar. Jadi insyaallah kita akan mengadakan hari besar Islam yaitu Isra Mi'raj. Karena startnya sudah diarahkan oleh Pak Ketua, Ustaz bakal yang pas acara Maulid Nabi yang kemarin. Jadi alhamdulillah saya koordinasi dengan Pas panitia pelaksana Hari Besar Islam Pak Edi Satria bahwa dia kalau bisa awal bulan 3. Jadi saya sudah koordinasi dengan Daris dan yang lain buat disepakati awal bulan 3. Cuman jadwalnya belum dipaskan. Itu maksud mungkin jadwalnya. Jadi kalau beliau kalau pas itu mungkin di Papua kecilnya masih cuma kan tanggalnya itu belum tahu. Jadi maksud beliau bisa dipikirkan tanggalnya yang betul di Pontianak. Jadi dari sekolah langsung ke Papua.
Maksudnya mungkin dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Pontianak ke Papua. Gitu. Yalah, kami tunggu dari panitia. Kami ini kan artinya di KSB Yayasan Al-Ikhlas. KSB nya dengan Yayasan Al-Ikhlas sudah satu kesatuan. Itu tinggal menunggu dari panitia. Jadi Ya. artinya dari panitia kapan pokoknya insya Allah kapan kami diajak untuk bermusyawarah kami siapkan waktu. Insya Allah siap. Sedikit ada harapan. Nah, ya. Jadi ya, kami dari Kubu Raya, kebetulan saya ketua IKM, punya harapan besar kepada orang Papua, seluruh pengurus organisasi Minang, apapun bentuknya, kalau bisa kita bersama-sama. Ya. Ringan sama yang baik sama kita tipu. Ya, itulah bahasa. Jadi tidak ada kotak-kotak, bahasa kotak-kotak itu kalau saya mengharapkan kita bersama. Dia di surau, dia di planta, dia di gunung, dia di darat, dia di laut, kita harus sama-sama. Itulah keinginan dari kami. Itu yang kita contohkan malam kini kan. Itu mantap, mantap ya. Itulah yang sekarang yang lagi dibuat oleh Al-Ikhlas untuk membulean. Nggak ada di sini di KSB, kan di situ nggak ada di sini di KM, nggak ada PKDP. Di situ adalah Al-Ikhlas dari awak untuk awak kepada awak. Nah, jadi hari besar Islam orang Minang Kalimantan Barat Pontianak kan begitu ya. Nah, gitu deh. Nah, jadi itu adalah bahwa sebagai masukan dan sebagai gambar kita sebalik supaya apa namanya agar kita sama-sama bisa Tapi apabila dia membawa bendera seperti Pak Ketua KSB mencari tentang sejarah dan apa akhirnya diimplementasikan dalam apabila disebutkan ormas bahwa saya orang sebagai ormas akan akan mencari sekitar itu ya Indonesia itulah yang menjadi mulai dari undang-undang wajib mengadakan juga jadi itu nan bersama tinggal mengedukasi bau dan kadang-kadang gitu lah. Dan ini perlu Ya, nggak ada orang yang bisa kadang salah. kita sampaikan Nggak ada orang yang bisa kadang salah. ya seperti beliau itu alhamdulillah artinya sangat bijak walaupun ini ya dinobatkan sebagai ketua DPD tapi ini menyadari yang ada di dalam anak tapi ada sebagian orang yang kita lihat yang nggak paham Waden pun dilantik Waden pun kalian harus hormat kalian itu yang salah ini yang Kadang-kadang memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ya, apa yang diharapkan oleh beliau tadi itu salah Minang untuk ke depan seperti harapan tadi 5 tahun ke depan itu kok bisa sayup selangkah selangkah. Kira begitu. Jadi di dalam suatu perkumpulan kita beliau akan memberikan informasinya. Ayo koncak akan nampak diri. Kira begitu. Terima kasih. Yang kalau kemek itu lagi. Ini kalau kayak Cina. Itu dah kuliah. Jadi closing dengan itu kedepannya pemilu kan ada caleg kita ada betul. Ya. Mungkin ada closingnya dari itu himbauan. Karena itu nanti kita kan ada dari itu. Ya. Mungkin ada himbauan dari Enggak, silakan. itu saja mungkin ada himbauan nanti. Ada himbauan silakan. Ini nanti akan ada di minimal ke orang awak. Minimal ke orang awak. Jadi seperti saya sampaikan tadi mungkin ada iklan dari kita kurang yang kita mungkin apa dari kita dari datang sini saya dulu tinggal di awal udah datang Pontianak ini tak ada saudara ada paman saya tinggal kita di masjid dulu jadi numpang dapat kerja di UPA kemudian dari ketapang dapur itulah kita mulai jadi kita dituntut tak ada di kerjaan jadi numpang lagi kepada masyarakat kita mencari tak bergaji kita orang itu ya itulah sebagai besar juga jadi kita dagang alhamdulillah
Makanya kembalikan kepada ranah yang jelas secara agama kan ada syarat-syarat yang kita buat, tapi kehidupan orang Minang itu cuma ya situ lagi. Sekali itu awak terapkan, insya-Allah itu semua bahasa ini. Karena kita kan kamu, kita macam madu mengaku orang Minang kan. Nah itu nak salah. Karena di mana kita memilih pijak situ lagi di sini. Bah itu tinggal di kampung itu kita mau bermanfaat. Tak usah awak menyebut awak orang Minang tu. Orang tahu tu orang Padang, buat banyak tu awak. Dan itu yang kita katakan. Kalau kita mengaku orang Minang ada buat ada benar. Tapi batu sedang mandi memuji pijak orang tahu. Oh itu orang Padang membuat itu. Nah itu kita belum mengantau. Alhamdulillah sama. Oh itu lah yang buat kalau di tinggal di Kalimantan Barat ke tinggal di mana di Sungai Durian saya tinggal di kampung. Orang tahu orang Padang yang membuat itu. Jangan kita mengaku Padang tidak berbuat itu. Jadi kita punya organisasi harus punya manfaat bagi jadi kita jalan. Mungkin selama ini kita sudah berbuat, tapi mungkin belum maksimal. Sehingga masih banyak orang kita yang mau bergabung. Apa sebab dia belum bergabung? Ini asumsi yang kita carikan. Kita carikan pemecahan supaya mereka mau bergabung dengan kita. Apa alasannya dia tidak mau? Kan kalau alam kita tidak tahu. Maka ini dari kita tidak katakan tinggi sendiri dan tidak mengakomodir ini bersama. Coba katakan misi apa motonya orang IKSB itu pada orang Pontianak Kalimantan Barat. Dia mengaku orang Padang, dia itu mengaku orang Padang. Coba tanya pidato ketua Minang sama ketua IKSB. Ya. Coba apa bunyinya? Kira-kira sederhana sebetulnya pandangan kita sebagai perantau. Kita bukan lagi orang Padang, kita adalah orang Pontianak atau orang Kalimantan Barat yang berasal bersuku Minang. Itu bahasa IKSB itu. Ya, jadi dari dulu kita sudah mengimplementasikan itu mestinya. Tapi itu barangkali sudah disampaikan. Mengapa orang awak malu mengakui orang awak? Barangkali itu tadi karena tidak bisa berbuat apa-apa, jadi tidak berani menaik bendera ada. Tapi kalau nyelang, ayo tak ketua sebelah, naik bendera tinggi-tinggi. Awak orang Padang aja. Semua mencari, oh iya orang Padang. Tapi kalau bahkan menaik bendera, tagak sih tidak bisa ada. Iya kan? Sangkan awaknya. Itu madu kampung aja kan. Akhirnya mereka, nah itu yang barangkali salah satu tugas kita melalui konsep Situasi Dingin kita tawarkan kepada mereka untuk banggalah menjadi orang Minang. Bangganya apa? Itu kan. Kalau inyo tidak mampu hidup secara ekonomi, cari caro. Kan orang awak kau baca caro. Kalau caro itu tidak ada pek lain, tidak ada punya caro lain, ya sudahlah. Kita tidak bisa memaksa. Karena banyak orang tenggelam. Nyo berganti agamanya, berganti sukunya. Ada yang mengganti suku kan? Ada. Itu hak mereka. Tapi intinya adalah orang Wako adalah pemikir-pemikir hebat. Tadi kita buktikan, kita bertengkar dalam ide, bertengkar dalam pikiran, tapi kita tidak pernah menepuk meja. Itu nada Situasi Dingin. Banyak barangkali. Itu dulu perjumpaan kita kini kok. Kan itu. Ini statementnya. Oh ada statementnya. Oke, statement terakhir. Baik, terima kasih. Di situ. Oke, ini Terima kasih sekali. Sejarawan. Sampai kamu tes akabri yang sekarang kami tetap jadi pernah sekali kejadian contoh kejadian ada bencana amak kami datang ke Palu Berlok sehingga kebetulan kamu adalah sekretaris pertemuan pejabat tingkat 1. Itu mana? Tidak sampai Padang. Nah, 2 tahun di situ. Ini cerita kok 2 tahun di situ kami aji.
tibalah omnya datang dari Bukit Tinggi. Iya. Ya, datang ke rumah menjemput mak. Pas Ambo di rumah mak di Jalan Lidah itu. Mama, apa menjemput saya? Muncul siapa? Muncul yang di rumah kau lah, muncul Lidah. Siapa? Gitu. Orang kalau dulu Ambo ikut minta maaf, minta ampun ya Ambo. Karena tadi takut orang Minang kok mintai dulu. Meminta. Pengalaman sama. Sama pengalaman. Menghidupkan Minang sejarah tidak akan bisa. Mudah-mudahan sehat sekali. Oke, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari kita. Setengah detik ya. Apalagi dia? Jadi untuk menjelaskan itu. Kayaknya nggak usah dijelaskan lagi. Nggak usah dijelaskan lagi. Belum selesai, silakan. Jadi Ambo berharap Iya. mungkin itu kan yang maju bukan adu yang seberang. Ya. Tapi Bismillah Ambo melalui Partai Demokrat Ambo maju di nomor urut 8 Iya. Dapil Pontianak Kota. Iya, berarti dapil lembu tuh. Lembu Pontianak Kota tuh. Ambo di mana kurang tahu buat Ambo orang Minang. Ya. Kemarin Ambo ke Gang Mariana, kemarin Gang Padi. Ambo saat ini orang tahu. Mohon doa dan dukungan. Iya. Iko bisa ada nelpon. Wih podcast chat aja. Kami kok promosi aja kan. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Hah? Pak Sorry, Ada rekomendasi dah? nomor berapa? Tadi Rasa beliau tuh. Nanti Itu kita kalau ditonton orang. Ditonton orang seluruh nih. Dia minta pulang ke orang Pinang. Saya suami Canigo, terus saya dari Tanah Datar. Ceniago. Jadi Terus anak Surya. saya tinggal di Pontianak kurang lebih berarti sudah 20 tahun, tahun 94 kembali dan tahun 2020 ini saya diminta oleh PKS mencalonkan Oh, dari diri. PKS insyaallah. Diminta ya, bukan saya mencalonkan. Saya Iya. tidak pernah minta calon. Nah, Ya. Ini saya pernah tidak pernah minta calon. Sebenarnya saya dari PKS ini dari tahun 98. Saya di BK, kan naik terus sampai dan saya tiap tahun di tiap pemilu diminta. Cuma saya tidak mau. Kenapa? Kita sudah tahu target orang kita sedikit ada duit, ada suara, kan? Iya. Makanya saya tidak pernah menerima tawaran dari PKS, tapi saya tetap komitmen di PKS-nya. Iya. Kemudian 2024 kenapa saya mau? Iya. Karena saya beranggapan orang-orang kita sudah mulai baik semua, sudah mulai banyak yang pintar dan sudah banyak orang-orang yang baik. Dan arti kata seperti kan di media sudah banyak majelis salim banyak batik, ada kebaikan yang akan muncul. Nah, kita berharapkan dengan kebaikan tersebut mudah-mudahan kebaikan itu menghilangkan. Nah, maka saat ini solusi saya adalah menghilangkan budaya yang ada di masyarakat. Memang berat, kerjaan kita memang berat, tapi ikhtiar kita mudah-mudahan dari dia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak mau melakukan dosa untuk mengajak orang ke neraka dengan suap nyok. Itu dah target saya. Maka selama ini saya mungkin boleh di crossing di Desa Kapur dan sekitar sana untuk dapet 3 di bidang sini kita saya orang tua. Ya, mudah-mudahan. Tidak bantuan dari mama kata tadi kan, orang kita pun ada bantu kan, Ya. bahasanya sekarang kan. Cuman walau alam itu yang punya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak mau melakukan suap tadi. Tahu lah nanti kalau serangan fajar orang mereka berani walau alam. Nomor urut Tapi berapa? Saya nomor urut 3 dari Kota Kabupaten di dapil 3 Sungai Raya, daerah Desa Kapur, Mekar Baru, Sungai Ambana, Madusari, Subang Kacang, Gunung Tambang, Golimu, Muara Jambu, Kali Bandung. Itulah daerah pemilihan saya. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan doa dan dukungan dari orang sana awal yang ada di Kubu Raya, khususnya di dapil 3 bisa membantu dan kita memberikan suara. Kalau tidak bisa ya dengan doa. Mudah-mudahan kita diberikan amanah supaya kita bekerja bisa untuk masyarakat dapil 3 pada umumnya dan bisa berimbas kepada kita orang Minang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setengah menit untuk menjawab mengenai buat untuk lingkungan. Ambo sendiri sebagai pelaku, karena Ambo tidak mengerti tapi hanya kurang aja. Contoh, Jadi bukan cerita. Nang Tabaka itu masa baru Kadirawa sedurang kabas. Ada peristiwa. Pada saat itu bagi subuh langsung pasti KPU sini
Malah beda sini, ketua DPR sini. Ini kampung di Tanjung, orang Padang. Jadikan besok. Nah gitu. Artinya apa? Sebuah perjuangan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka itulah yang dapat kita nikmati untuk sebagai panen. Itulah yang baik. Oke, baik. Jadi orang awak kok ndak ada mati dah. Ya. Harusnya lo terus. Kalau ibarat lampu simporong gue, minyak do sudah tuh ndak tergerus di angin, di mapun lah tanya nyalo tadi, bukan simporong pak, lentera ya, penerang, ya. Untuk menjadi anggota dewan, ndak perlu piti banyak tadi ya. Mudah-mudahan bisa dibuktikan. Ndak perlu piti banyak, tapi yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Karena kalau bagi Ambo, kepercayaan yang dibeli itu satu kenistaan. Balok kamu membeli bagi orang apa percaya orang kadang-kadang gitu. Tidak cocok. Tapi idealisme itu kadang-kadang memang pahit. Orang-orang idealis biasanya adalah orang-orang yang ditindas dan dilupakan. Mudah-mudahan podcast kita kok betul-betul menjadi situasi dingin, dan bagi yang menonton kok, mari kita mulaikan. Ada desana-desana kita bahkan yang di luar kok barangkali ada yang mencalonkan diri. Tadi dari kita sabui ya. Ate nama orang awak. Kok ada suara kecek ketua mbok saburuk-buruk orang awak, sagancak-gancak orang lain, rancak juo desana awak. Ayo. Itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.